Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan membahas langkah-langkah bimbingan konseling Islam. Setidaknya ada 4 langkah dalam proses bimbingan konseling Islam. Yang pertama adalah membangun hubungan. Bahasa lainnya, teman-teman harus familiar dengan istilah ini. Membangun hubungan dalam praktik konseling itu biasa disebut sebagai raport. Raport itu bukan hasil ujian, hasil evaluasi waktu di sekolah ya. Tapi raport itu dalam praktik konseling itu disebut sebagai membangun hubungan itu dalam praktik konseling disebut sebagai raport, membangun hubungan yang positif. Jadi bukan yang negatif ya. Jadi raport itu adalah usaha yang dilakukan oleh konselor agar terjadi hubungan yang baik, sehingga terjadi penerimaan, sehingga terjadi keterbukaan di antara konselor dan klien atau konseli. Tentu saja hubungan yang baik itu memungkinkan konseli atau klien untuk mau berbagi, mau bercerita tentang kasus yang dihadapinya. Nah, ini penting sekali karena tanpa ada membangun rapor, tanpa ada hubungan yang baik antara konselor dan konseli, maka tentu saja langkah berikutnya itu tidak akan bisa tercapai ya. Anda bisa membayangkan proses tidak ada saling keterpercayaan di sana. Nah, itu tentu saja tidak akan ada proses konseling yang baik. Jadi membangun rapor itu membangun saling percaya di antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan penilaian masalah. Bahasa dalam praktik konseling itu, bahasa kerennya itu psikodiagnostik. Dalam bahasa klinis atau kedokteran itu disebut diagnosa. Diagnosanya apa? Nah, dalam kajian psikologi, identifikasi dan penilaian masalah ini biasa disebut dengan psikodiagnostik. Jadi identifikasi itu adalah proses-proses yang dilakukan untuk menggali permasalahan atau bisa saja potensi yang ada pada diri klien. Kemudian memberikan atau menentukan masalahnya ya, atau akar masalah dari kasus yang sedang dihadapinya. Nah, setelah itu langkah yang ketiga adalah memfasilitasi perubahan terapeutis. Di sini bahasa kerennya, bahasa dalam praktik konseling itu disebut intervensi, atau bahasa lainnya treatment ya, sama saja. Jadi kalau yang langkah kedua tadi ini psikodiagnostik ya. Saya lupa tadi yang psikodiagnostik, dan sebelumnya identifikasi itu bahasa lainnya assessment. Di identifikasi itu biasa dipadankan dengan istilah assessment, penilaian masalah itu bahasa lainnya diagnosis atau psikodiagnosis. Kemudian langkah ketiga memfasilitasi perubahan terapeutis. Artinya bentuk intervensi yang diberikan itu seperti apa. Teman-teman akan menggunakan terapi yang kita kenal pertemuan sebelumnya, itu terapi kelompok, terapi realitas, dan terapi behavioral. Ya, ada juga terapi psikoanalisis dan beberapa yang lain. Mungkin nanti ke depan akan lebih banyak familiar mendengar kata-kata atau praktik-praktik terapi. Ya, di memfasilitasi perubahan di sini itu treatment atau intervensi. Terapi apa yang akan diberikan? Tentu saja dengan mendesain program konselingnya. Ya. Bisa saja 2, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Tergantung kemudian kebutuhan
dari proses konseling tersebut. Tentu kesepakatan antara konselor dan klien. Cuma lebih banyak difasilitasi tentu saja oleh konselor untuk mendesain programnya, program konseling. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu evaluasi dan terminasi. Tujuan daripada konseling itu pada akhirnya membuat klien atau konseling itu mandiri, tidak bergantung. Ya. Jadi membuat independen, bukan dependen. Dependen itu berarti bergantung. Itu tidak baik. Jadi terminasi itu adalah mengakhiri. Nah, sebelum mengakhiri tentu ada evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi itu melihat progres progres dari proses konseling itu. Apakah memungkinkan untuk diakhiri atau belum. Ya. Nah, demikian, ini 4 langkah yang bisa dilakukan atau memang menjadi prosedur dalam bimbingan konseling sosial. Nah, saya ulang, 1, membangun hubungan atau raport. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu assessment dan penilaian masalah psikodiagnostik. Jadi keluaran dari asesmen itu adalah psikodiagnostik. Akar masalahnya apa? Kemudian setelah dapat akar masalahnya adalah melakukan intervensi atau treatment, ya, mendesain program konseling. Kemudian terakhir melakukan evaluasi dan terminasi, mengakhiri. Nah, evaluasi itu tentu saja bisa dilakukan pada saat kita proses konseling itu berlanjut. Nah, evaluasi di proses itu tentu saja. Tapi di evaluasi yang bagian terakhir ini merupakan evaluasi keseluruhan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.